Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya ingin memberikan satu kesaksian yang tidak lain tidak bukan tentang kehidupan saya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana menanyakan kenapa seorang yang bernama Yosef berasal dari Purwokerto, kota kecil di Jawa Tengah, yang dulu dimana orangnya arogan, pemarah, dan juga tidak bisa diatur dan keras kepala bahkan. Dan saya juga sendiri nggak tahu, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau saya flashback, saya usia 39, nanti bulan Juli 2 bulan lagi saya berulang tahun. Dan saudara sekalian, saya pun nggak ngerti perubahan dalam kehidupan saya seperti ini. Mama papa saya sudah almarhum. Saya 4 bersaudara, saya nomor 4, yang paling bontot, paling akhir. Biasanya anak paling akhir itu dimanja sekali ya, tetapi mengalami satu proses perubahan ketika ya namanya mulai masuk remaja, mencari jati diri. Pernah saya satu ketika saya untuk sekolah, ketika SMA itu saya bersekolah di Purwokerto. Pas udah mau selesai, saya emang dekat dengan satu ya emang dulu dicap, maaf ya, sebagai PB lah ya. Nah, tapi puji Tuhan saya nggak sampai terjerumus ke itu. Emang saya dari situlah saya emang ada ingin menikahi seseorang untuk melamar, tapi mama tidak mengizinkan saya untuk melangsungkan, karena mama ingin anak-anaknya semua kuliah. Dan puji Tuhan saya sempat berkuliah di satu universitas swasta di Purwokerto, di mana saya terkadang berangkat pagi, ya berangkat jam 6:30 nih, pulang besok jam 6, berangkat lagi 6:30, jadi jarang di rumah. Dari situlah yang saya kerjakan, rutinitas di situ adalah trek-trekan, ya balap mobil, balap motor ya. Dan puji Tuhan dari situ emang masa lalu saya sangat kelam, tapi puji Tuhan nggak sampai terlalu. Saya taruhannya bukan dengan uang, tetapi saya taruhannya dengan satu kaki saya patahkan. Dan di situ saya pindah kota ke kota, dan puji Tuhan saya nggak cuman saya disitulah saya ditangkap oleh seorang hamba Tuhan, katakanlah saya akan sebut namanya, yaitu beliau saya, yaitu Pendeta Yakob Nahwai. Saya disekolahkan di Batu Malang, dan di sanalah saya ya emang masih ada sedikit nakal, tetapi di situ saya sudah mulai sedikit, yang tadinya saya juga perokok, saya juga pemabok, tapi puji Tuhan saya nggak narkoba, nggak perempuan. Dan disitulah saya mulai ada perubahan. Dan puji Tuhan saya nggak, jujur aja saya nggak sampai selesai, cuman ketika ujian terakhir saya kabur. Dan dari situlah saya mendapatkan perkenalan dengan seorang wanita, di mana ya sampai saya hampir gila. Dan disitulah saya amburadul lagi, dalam arti kata mulai saya kembali manusia lama. Saya mabok, dimintain uang 5 juta tiap bulan. Dan suatu ketika, singkat cerita, saya ke Semarang untuk merantau. Padahal posisi saya di situ seorang penginjil, tapi saya tidak melakukan. Singkat cerita, saya di Semarang, saya kenal dengan seorang wanita, saya sampai pada akhirnya menikah. Ketika menikah, saya sampai di puncak sukses di 2003. Di 2003 sampai 2010 awal itu akhir kebangkrutan saya, awal dan akhir kebangkrutan saya, di mana saya menjadi seorang distributor lampu, ya, suatu wirausahawan. Dan di situ kisah saya di situ udah benar-benar seperti Ayub, dan Tuhan terus menegur saya, menghancurkan saya. Udah
semua harta benda saya, bahkan sampai sampai anak-anak saya pun pergi meninggalkan saya. Bukan meninggal, saya jujur aja, saya tidak, bukannya ini aib saya, tapi saya mohon maaf, ini tidak patut ditiru. Dan ketika posisi saya bangkrut, saya bukan cari pembenaran, ini real, saya tidak kurangi atau lebih-lebihkan. Mantan istri saya pergi ke Jakarta dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, dan disitulah dia mulai adanya berzinah. Dan satu foto yang tidak senonoh diunggah di Facebook dan diketahui anak saya, dan dari situlah saya, ya akhirnya saya, pada saat itu saya belum seorang hamba Tuhan, saya masih duniawi, saya ceraikan. Dan dari situlah Tuhan hajar saya habis-habisan, sudah saya nggak punya apa-apa. Dan sampai detik ini puji Tuhan, kami belum punya rumah, dan ini bukan saya minta-minta, tetapi ini satu real kenyataan. Dan dari sinilah Tuhan bentuk saya untuk terus dalam kehidupan, mulai menjejaki ketetapan firman Allah. Dan di 2013 sampai 2015 saya pernah bekerja di satu perusahaan namanya PT Permata Finance, di mana saya kepala cabang di Kota Pekalongan. Namun saya bukannya posisi nggak nyaman atau gimana, gajinya oke, tetapi apa, Tuhan tidak menginginkan saya untuk bekerja di duniawi. Ketika saya bekerja di duniawi, pasti habis seketika, nggak tahu. Tetapi ketika saya melayani Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati saya, puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat saya. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Meskipun saya pernah, jujur aja, saya pernah rasa khawatir, pernah rasa ketakutan, pernah rasa ingin mengakhiri semua ini. Tetapi Tuhan Roh Kudus selalu menguatkan saya. Melalui istri saya yang sekarang, Tuhan memberikan saya untuk belajar lebih sabar. Saudara sekalian, sekali lagi saya mohon maaf jika saya melakukan kesaksian ini. Mungkin ini nanti menjadi satu nilai negatif atau itu terserah bagaimana saudara menyikapi, bagaimana saudara mau. Saya terserah, saya tidak mau membohongi kehidupan saya juga tidak mau menjadi batu sandungan. Mungkin lewat video ini saya pengakuan, saya kesaksian betapa Tuhan menangkap saya, memulihkan kehidupan saya. Belum 100%, mungkin baru 75-80% saya dibentuk. Tetapi saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan. Sebab sebelum mama meninggal, mama pernah ada pembicaraan dengan teman-teman. Mama kamu ingin kamu jadi pendeta. Dan itu baru saya ketahui ketika mama setelah meninggal 8-10 tahun kemudian. Jadi saya kaget, apa ini maksudnya? Dan puji Tuhan, dan untuk kesempatan kali ini, untuk teman-teman para hamba Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel saya, dan juga teman-teman sahabat-sahabat saya yang menonton channel saya secara pribadi, saya mohon maaf atas kesalahan saya, tolong dimaafkan. Saya manusia yang gak sempurna, saya hanya seorang hamba, seorang dulos yang gak sempurna. Tolong maafkan saya. Saya gak tahu bisa berbuat apa-apa. Dan juga untuk mantan istri saya sudah mengasihi, saya mengampuni, dan juga ampuni kesalahan saya. Dan juga untuk 3 anak-anak saya, dimanapun kamu berada, Papa hanya tahu kalian ada di Jakarta, tetapi pastinya gak tahu di mana. Papa mau maaf, mungkin Papa selama ini belum menjadi Papa yang sempurna untuk kalian, tetapi Papa ingin mengabdi kepada Tuhan untuk menjadi yang terbaik di kehidupan nanti bersama kalian, jika Tuhan izinkan. Dan mohon dukungan doa supaya saya terus dalam pelayanan, saya terus mengiringi Tuhan tanpa ada tekanan, tanpa adanya
seperti masa lalu lagi. Saya mohon saudara semua mau membantu mendukung saya dalam doa dan juga mau mengampuni segala kesalahan saya dan dosa-dosa saya. Saya makhluk yang sempurna. Hanya dengan lewat ini saja, lewat channel YouTube saya mengabadikan, saya beri kesaksian, saya mohon sekali lagi mohon pengampunan. Saya mohon maaf untuk kesalahan saya. Dan akhir kata, saya pun berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menuntun, membimbing saya sehingga saya menjadi seorang hamba Tuhan sampai detik ini. Dan untuk sinode saya GPDI yang di Pemenang Siantar, terima kasih untuk memberikan kepercayaan kepada saya. Dan meskipun saya masih ditangguhkan untuk pengunduran diri, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan pada hidup saya, kepada Tuhan. Saudara sekalian, kiranya kesaksian saya sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali di channel berikutnya dalam segmen sharing dan renungan. Kiranya Tuhan Yesus bisa memberkati kita semua, dan semoga ini menjadi pembelajaran buat saya untuk lebih yang baik lagi. Sekali lagi maafkan kesalahan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.